aku udah langsung ya, hei Nila, ini dia make up aku gitu ya. Seneng banget. Speak with clarity, 'cause there's too much noise around us. Or maybe it's just me. Hai guys, apa kabar? Aku harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan selamat datang kembali di YouTube channel Ayu Murta dan halo dari Bali, Indonesia. Oke, di vlog kali ini sebelum aku lanjut ke topik yang ingin aku bahas, yaitu sesuai dengan judul dari vlog kali ini, aku ingin mengucapkan terlebih dahulu terima kasih yang sebanyak-banyaknya, yang sebesar-besarnya kepada kalian semua para subscribers aku, sehingga aku sekarang sudah mencapai di angka 1000 subscribers. Walaupun perjalanan aku panjang banget dari dulu banget, akhirnya sampai 1000 subscribers. Nah, di konten kali ini aku ingin bercerita ke kalian semua karena lumayan banyak itu ada yang penasaran dengan pacar aku. Jadi walaupun pacar aku itu bisa dibilang hampir tidak pernah muncul di sosial media aku, entah di YouTube ataupun di Instagram. Jadi alasan itu adalah karena emang pacar aku itu bukan tipikal orang yang suka dengan sosial media. Jadi dia mempunyai privacy yang lumayan tinggi dan aku sebagai orang yang mencintai dia, yang menyayangi dia, ingin menghargai dan menghormati privasinya dia. Kalau emang dia tidak mau muncul di sosial media aku tidak akan memaksa. Karena menurut aku itu adalah sesuatu yang harus kita mengerti sebagai pasangan yang baik gitu. Jadi nggak semua orang itu suka dan oke dengan yang namanya sosial media. Dan kebetulan pacar aku adalah orang dari Belanda. Mungkin sebagian besar atau banyak dari kalian yang udah tahu bahwa privasi orang Belanda atau bule itu lumayan tinggi. Itu adalah salah satu hal yang setiap hubungan miliki, yang dimana satu sama lain harus menghargai gitu loh. Jadi bukan berarti dia nggak mau muncul di sosial media aku karena hal-hal yang tidak baik, tapi emang watak atau dasarnya orang ini emang nggak mau gitu di sosial media, which I understand gitu. Dan aku tipikal orang yang nggak mau memaksa. Kalau emang nggak mau ya udah, daripada takutnya nanti mempengaruhi hubungan kami. Walaupun pacar aku saat ini tidak ada di samping aku, tapi who cares, karena pacar aku nggak mau muncul di sosial media. Berhubung banyak yang nanya nih, aku mau cerita sekalian. Aku mau cerita kapan aku ketemu pacar aku, di mana aku ketemu sama dia, kapan kita pacaran kayak gitu ya, gimana kita akhirnya dijadian gitu. Oke, jadi aku sama dia itu ketemunya di kantor di mana kami berdua bekerja. Jadi di tahun 2014 sampai dengan 2015 aku itu kerja di perusahaan ini. Jadi kurang lebih setahun setengah. Kemudian aku berhenti. Nah, pada saat itu dia belum ada di kantor, belum bekerja di situ, dia masih di Belanda gitu. Kemudian, nah dia ini adalah salah satu teman dari pemilik perusahaan di mana aku kerja. Jadi yang punya itu orang Belanda. Belanda lagi, kayak dijajah lagi sama Belanda. Iya, jadi nah setelah aku keluar di tahun 2015, ternyata 1 bulan kemudian dia masuk kerja di perusahaan aku. Entah waktu itu kan aku kan posisinya konsultan. Jadi aku keluar, otomatis di perusahaan itu cari konsultan lagi untuk penggantinya gitu. Intinya dialah yang masuk gitu sebulan setelah aku resign gitu. Nah, dalam waktu itu aku intinya skip bla bla bla. Ya, singkat cerita, di tahun 2017 pertengahan aku ketemu lagi sama owner atau pemilik perusahaan dimana aku kerja sekarang. Pada saat itu aku lagi nggak punya kerjaan, maksudnya aku kerja, cuman waktu itu aku jadi food vlogger, jadi kemana-mana coba-coba makanan dan manage banyak sosial media. Kemudian mereka nawarin aku kerjaan lagi gitu loh, hey kamu mau nggak sih kerja lagi di tempat kami gitu. Saat itu aku mikir, iya juga ya, ngapain aku nggak mau gitu ya, coba aja kali ya. Ya udah, aku mau deh, tapi
tapi nggak bisa sekarang, aku maunya beberapa bulan lagi. Pertengahan tahun 2017 aku baru aja putus sama pacar aku, dan saat itu aku emang mau memutuskan untuk menenangkan diri, nggak mau kerja, kemudian mau pulang ke rumah aku sama orang tua aku sama saudara-saudara aku dan liburan kemana gitu. Pokoknya kali itu aku pengen bebas, pengen free, pengen sendiri gitu. Dan kebetulan aku ketemu sama mantan bos aku lagi yang kebetulan menawarkan ke pekerjaan, dan kebetulan aku lagi nggak kerja gitu. Ya udahlah aku terima, tapi aku bilang beberapa bulan lagi gitu. Kemudian di bulan November 2017 aku chat lagi si mantan bos aku ini dan bos aku sekarang. Aku bilang, masih ada nggak sih posisi untuk aku gitu loh, kan secara aku ditawarinnya di bulan Juni atau Juli, kemudian November aku baru nanya lagi gitu loh, mas apakah peluangnya masih ada, takutnya kan udah punya konsultan baru gitu kan. Mereka bilang, oh iya masih ada buat kamu katanya gitu. Aku merasa spesial banget dong. Kemudian datanglah aku ke kantor lagi. Waktu itu aku ngobrol sama manajernya di situ, ngobrol-ngobrol, akhirnya kami sepakat dengan persyaratan. Jadi ya istilahnya aku dikontrak gitu loh, dikontrak setahun langsung, kemudian dengan ya pendapatan sekian, lalala, pokoknya intinya itu aja. Waktu itu di bulan Desember sekitaran tanggal muda gitu, aku sebenarnya mau ke Thailand. Ke Thailand itu aku sebenarnya mau ketemu date aku. Jadi aku ketemu orang di Bali, kemudian yang tinggal di Thailand. Kemudian aku rencananya mau ke Thailand ketemu dia gitu lah ya. Dan waktu itu Gunung Agung meledak atau meletus ya. Dan penerbangan aku ke Thailand tertunda gitu, airportnya atau bandaranya tutup waktu itu. Aku nggak bisa terbang ke Thailand, padahal cowok yang ingin aku ketemu itu udah nunggu aku di Thailand. Aku udah booking tiket, aku udah booking hotel segala macem. 2 hari sebelum aku berangkat itu bandaranya tutup. Nah di sini di kontrak aku itu harusnya mulai kerja tanggal 20 Desember 2017. Tapi karena aku nggak jadi ke Thailand, nggak bisa ke Thailand, akhirnya aku bilang sama si manajernya di tempat aku kerja sekarang ini, aku nggak jadi ke Thailand karena Gunung Agung meletus, pesawat aku di cancel, jadi aku nggak mau pergi lagi. Ya udah aku di Bali aja gitu. Bisa nggak sih aku mulai kerja lebih awal, yang sebenarnya tanggal 20 Desember, boleh nggak aku mulai kerjanya itu di tanggal 5 Desember? Dan mereka bilangnya oke, kayak gampang banget gitu ya. Jadi akhirnya aku mulai kerja lah tanggal 5 gitu. Dan aku udah mulai memang mengerti sistem pekerjaan di situ. Cuman ya ada beberapa orang baru yang belum pernah aku kenal sebelumnya di periode atau di tahun sebelumnya ya. Udah kenalan segala macam. Kemudian hari kedua aku mulai kerja lagi, ketemulah aku sama pacar aku ini, dan dia itu baru aja pulang dari Belanda. Dia itu nyangkut di Singapura 2 hari, nggak bisa terbang ke Bali. Akhirnya dia lewat, kalau nggak salah lewat Banyuwangi, itu dari Banyuwangi naik darat ke Bali gitu ya. Hari kedua ada meeting tim kantor gitu. Akhirnya semua orang datang kan, staffnya gitu. Ketemulah aku sama dia, dan kami berdua itu kayak saling lihat gitu. Kamu kayak pernah ketemu, tapi di mana gitu. Kami sebenarnya ketemu pas di bulan Juni apa Juli, pada saat bos aku ini nawarin lagi pekerjaan ini. Cuman aku fokusnya itu nggak ke dia, aku fokusnya itu ke bos aku, karena aku kenalnya sama bos aku gitu loh. Jadi bos aku ini ya nggak tua gitu lah ya, masih di bawah 40, waktu 30-an gitu lah umurnya. Jadi enak ngobrolnya gitu. Akhirnya aku tuh kayak nggak menghiraukan si cowok aku ini, tapi aku ngobrolnya ke bos-bos aku. Kayak selintas itu inget, kamu. Jadi di meeting itu kami berdua saling tunjuk kayak, kamu gitu. Kayak pernah ketemu di mana gitu ya. Akhirnya anyway, manajer itu memperkenalkan aku lagi ke semua orang gitu, yang baru-baru yang belum aku kenal.
akhirnya kami ngobrol lagi. Nah dari situ kami udah ngerasain connection ya, kayak ada rasa gitu, rasa suka ke satu sama lain. Jadi dia tuh single, aku tuh single. Nah jalan 1 minggu aku kerja di situ, kami berdua saling tambah kenal gitu loh. Terus memasuki minggu kedua, kami tuh kayak apa ya, saling lihat, kemudian saling ejek, tau gak sih artinya ejek, saling giving shit to each other gitu loh ya, kayak ih apaan sih kamu ini gitu. Akhirnya aku tuh kayak merasa malu, salah tingkah gitu di depannya dia, dan aku juga ngobrol sama teman-teman kerja yang lain, katanya kelihatan banget kalau aku salah tingkah, dan dia juga ngeliat aku tuh kayak rasanya gimana gitu. Cuma waktu itu kami berpikir bahwa kami satu perusahaan tuh kerjanya dan di departemennya sama. Nah, akhirnya kami tuh kayak nggak berani ngungkapin apa-apa gitu. Kemudian masuk ke minggu ketiga, Natal. Nah Natal ada teman-temannya dia dari Belanda di Bali gitu, pasangan gitu, teman baiknya sama pacarnya gitu. Dan dia tuh sering libur karena ada temennya di Bali, jadi dia jarang banget masuk kantor. Kalau dia nggak ke kantor, aku tuh mikir kayak aduh mana dia ya, kayak kangen gitu lah ya, padahal belum ada apa-apa gitu. Kemudian Natal aku tuh berharap aduh semoga dia ngechat aku ya gitu ya, ngajakin aku mana, kayak ngarep gitu ya, ngajakin aku kemana gitu, kayak makan kayak apalah gitu kan, libur gitu kan, liburnya lumayan 4 hari kalau nggak salah waktu Natal. Kemudian nggak ada dong dia ngechat aku, aduh sedih banget. Itu lumayan kayak aku udah ngasih kode tapi dia nggak pernah ngechat aku gitu loh. Dan akhirnya di tanggal 28 Desember 2017 aku dong yang memberanikan diri nanya ke dia, hey kamu ngapain tahun baru gitu. Terus dia jawab, oh belum tahu ngapain, mungkin aku mau keluar sama bos sama temen tapi nggak tahu mau kemana kayak gitu. Terus kamu mau ngapain, katanya kayak gitu kan. Aku bilang nggak tahu juga, sendirian aja, aku bilang. Aku kode banget, nggak tahu, aku nggak tahu mau ngapain gitu. Oh ya udah nanti kita chattingan aja, katanya kayak gitu. Ya udah gitu. Nah di tanggal 30 aku sama temen aku Nila lagi bosen nih ceritanya, sama-sama single ya, cewek-cewek dua nih orangnya nih, Nila kayak adik aku banget. Kemudian aku cerita tentang pacar aku ini ya sama dia, dan dia mbak kenapa mbak nggak chat aja dia, kita ajakin keluar gitu ya ke tempat favorit kita. Jadi kami tuh punya tempat favorit buat nongkrong gitu ya. Oh iya juga ya. Nah jadi aku teks dia tuh kayak begini nih, ping, aku panggil dia bro. Aduh aku mau, jadi aku yang ngajakin dia keluar gitu di tanggal 30 Desember 2017. Dia itu lagi sama temennya di Jimbaran dan malam itu hujan lebat, dan saking bosannya aku sama teman aku ini akhirnya tetap keluar tapi dia nggak bisa datang. Udahlah aku udah kayak hilang harapan ya, udahlah emang mungkin dianya aja yang ngeliatin aku dengan pesona yang dia suka sama aku, tapi mungkin emang dia nggak suka sama aku. So intinya udahlah forget it, pokoknya aku lupa sama dia. Aku nggak mau mikirin atau berharap lagi bahwa dia bakal ngechat aku atau bagaimana gitu ya. Aduh jadi malu. Akhirnya tanggal 31 teman aku 2 orang sama aku, jadi teman aku ini dapat free entry ke Finch Beach Club untuk tahun baru. Jadi free entry, padahal waktu itu tiketnya 1.200.000 per orang, itu teman tiket aja. Nah teman aku ini fotografer dan videografer, jadi orang Indonesia. Ini dia fotografer dan juga videografer, Edo. Dia dapat free entry ke Finch Beach Club. Jadi kami bertiga ke Finch Beach Club, dan cowok aku sekarang nih nggak ada nge-text aku sama sekali nggak ada gitu. Ya udahlah aku yang pasrah gitu, ya udah kami merayakan tahun baru di Finch Beach Club. Kemudian
Taunya sekitaran jam 11-an dia nge-text aku malam bilang, "Hey, kamu di mana? Ngapain sama siapa aja?" kayak gitu. Aku tuh langsung ya, "Hey, Nila, ini dia ngechat aku," gitu ya. Seneng banget. Kayak dia nanya aku di mana gitu. "Udah Mbak, jawab," katanya Nila. "Jawab sekarang, Mbak lagi di sini." Udah, aku bilang, "Hey, aku lagi di sini sama ini gitu." "Ah, oke. Boleh nggak aku datang?" Dia bilang kayak gitu. Aku bilang, terserah kamu ya." Kayak gengsi dikit lah. Aku bilang, "Terserah kamu, nggak apa-apa. Aku di sini. Kalau kamu mau datang aja. Kalau enggak ya nggak apa, aku nggak sendirian kok." Aku bilang kayak gitu. Karena di situ aku kayak jual mahal dikit dan bertingkah bahwa aku ngobrol sama teman kerja gitu loh ya. Kayaknya dia datang dong beneran ke Vince Beach Club, dan dari situlah kami mulai jalan. Nah, di situ bos kami tahu bahwa kami jalan, dan bos kami itu bilang nggak apa-apa, dan kami menyembunyikan ini sekitaran 2 minggu dari teman-teman kerja, tapi ketahuan. Jadi salah satu teman kerja aku ngeliat dia nge-text aku atau WhatsApp aku, manggil aku babe. Ih, kok itu manggil kamu babe gitu. Nah, dari situlah ketahuan bahwa aku sama dia jalan. Jadi begitulah cerita kami ketemu. Dan kami jadian itu sekarang udah 2 tahun setengah. Aku harap dia yang akan menjadi yang terakhir dalam hidup aku gitu ya, karena udah umur juga. Jadi umur aku sekarang di 28 tahun dan dia umurnya di 31 tahun. Dan setelah itu dia ngenalin aku sama orang tuanya. Nanti aku mau cerita lagi bagaimana pertama kali aku kenal sama calon mertua aku. Agar vlognya gak kepanjangan, aku ceritanya lain kali aja. Okay? Thank you for watching and I'll see you again on my next vlog. Bye now.